Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi, tujuan, ciri-ciri, dan unsur-unsur organisasi. Langsung saja, yang pertama terkait pengertian organisasi. Nah, organisasi itu sendiri adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, jadi artinya organisasi itu adalah sekumpulan orang yang di sana ada seorang pemimpinnya. Jadi dinamakan organisasi jika ada seorang pemimpin, seperti itu. Nah, namun pada umumnya organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti uang, mesin, metode atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Intinya, organisasi itu sendiri akan memanfaatkan segala sumber untuk mencapai tujuannya itu sendiri. Baik, yang kedua tentang tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi itu sendiri yang pertama adalah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Jadi seperti itu, adanya organisasi ini untuk mencapai suatu tujuan, untuk memudahkan suatu tujuan. Kenapa menjadi mudah? Karena dalam organisasi tujuan itu dilakukan dengan bersama-sama, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Nah, maksudnya di sini, kenapa tujuan organisasi ini dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki? Karena dalam organisasi, ketika kita menduduki suatu struktural, nah di sana kita akan dibebani suatu tanggung jawab, akan diberikan suatu tanggung jawab. Nah, di sana kita dituntut untuk mampu dan mandiri dengan apa yang sudah diamanahkan oleh organisasi itu sendiri. Nah, dengan demikian kita akan belajar di sana, apapun tingkatan ataupun jabatannya kita di sana, kita harus mampu untuk menjalankan amanah tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, ini ada hubungannya dengan tujuan yang ketiga, yaitu sebagai wadah-wadah individu untuk memiliki jabatan. Nah, di sana kita akan diberi jabatan, akan berada di suatu struktural. Nah, dan dengan demikian di organisasi biasanya memiliki tujuan. Nah, tujuan itu salah satunya adalah untuk mencapai suatu prestasi biasanya. Nah, dengan prestasi-prestasi yang akan digali ketika kita berada di organisasi, nah kita di sana akan mendapat penghargaan, akan meningkat prestasi kita ketika kita berada di organisasi dengan latihan yang berkelanjutan, seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Nah, yang kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Nah, sebagai mahasiswa, biasanya kita banyak sekali waktu luang setelah perkuliahan. Nah, kita bingung nih biasanya akan dilakukan apa, akan diisi untuk apa. Nah, adanya organisasi ini untuk mewadahi mahasiswa agar mahasiswa tidak hanya kuliah di bangku, dengerin dosen, pulang. Seperti itu setiap harinya. Nah, jadi manfaatnya organisasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Selanjutnya tentang ciri-ciri organisasi. Nah, baiklah, adapun ciri-ciri organisasi yang pertama, nah organisasi itu sendiri terdiri dari sekelompok orang. Jadi sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Jadi semisal sendiri namanya bukan organisasi tapi individu. Jadi sekelompok orang yang memiliki tujuan itu namanya organisasi, seperti itu. Nah, yang kedua,
memiliki tujuan. Nah, alasan mengapa beberapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah karena memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya tujuan tersebut, para anggota organisasi akan saling bahu-membahu dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan. Nah, jadi itu tujuannya. Bedanya segerombolan orang biasa dengan segerombolan orang organisasi. Nah, itu jika organisasi ini memiliki tujuan yang jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, saling bekerja sama. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi, maka para anggotanya harus saling bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama antar anggota organisasi, tanpa adanya kerjasama antar anggota organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembahasan yang terakhir tentang unsur-unsur organisasi. Nah, agar sebuah organisasi itu berjalan dengan baik, maka harus terdapat beberapa unsur penting di dalamnya. Nah, adapun unsur-unsur tersebut diantaranya yang pertama personil. Nah, personil ini adalah unsur terpenting nih teman-teman di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di organisasi itu terdapat struktural dan setiap personil atau setiap struktural itu memiliki peran masing-masing atau fungsi masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yakni kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Seperti itu. Jika misalkan mereka melakukan secara individu, setiap struktural tidak saling membantu, tidak saling bahu-membahu membantu temannya antar struktural, itu juga tidak akan sukses atau tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan sebenarnya. Nah, jadi unsur organisasi yang penting juga yaitu adanya kerjasama yang baik antar personil seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga yakni tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Kemudian unsur yang keempat, peralatan atau equipment. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti ruangan, material, uang, sumber daya manusia, dan lainnya. Jadi ini sangat penting peralatan ataupun sarana prasarana ya. Karena ketika kita mempunyai sebuah organisasi, kita sangat butuh adanya tempat untuk melaksanakan musyawarah, misalkan untuk melaksanakan kegiatan dan sebagainya, ataupun merapikan administrasi kita. Jadi kita butuh yang namanya tempat seperti itu dan sebagainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.